Gizi Klinik Politeknik di Jember. Saya akan melakukan konseling gizi tentang penyakit anemia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu. Iya Bu, silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dinda Marianita Putri. Saya di sini sebagai ahli gizi. Boleh Ibu mohon perkenalkan? Ya, nama saya Bunga. Saya kesini ingin itu Bu konseling gizi. Baik Bu, sebelumnya saya izin bertanya, untuk berat badan dan tinggi badan Ibu itu berapa ya? Tinggi badan saya 155 cm, berat badan saya 46 kg. Baik Bu, jika begitu silakan Ibu untuk menceritakan keluhan Ibu itu bagaimana, dan data yang kami peroleh ini akan terjamin kerahasiaannya. Jadi gini Bu, keluhan saya merasa pusing pada saat saya berdiri, dan saya sering ini Bu capek di saat saya lagi beraktivitas. Baik Bu, jadi Ibu itu sering merasa pusing saat berdiri, terus juga merasa lelah, padahal saat melakukan aktivitas itu tidak terlalu berat gitu ya Ibu. Iya Bu, saya mengalami keluhan seperti itu Bu. Kalau boleh tahu itu pusingnya itu yang bagaimana ya Ibu? Iya Bu, saya ngerasa pandangan saya gelap gitu. Terus saya ngerasa kayak kunang-kunang gitu Bu, pandangan saya. Oh jadi begitu ya Bu. Baik Bu, apa boleh saya melakukan pemeriksaan pada kuku dan mata Ibu? Iya Bu, silahkan. Permisi ya Ibu, ya bisa dilihat kukunya. Untuk matanya. Baik Bu, saya kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap kuku dan mata Ibu. Sekarang bisa diceritakan lagi keluhan lain yang Ibu rasakan? Oh iya Bu, saya minggu ini mengalami menstruasi 2 minggu Bu. Jadi Ibu itu sering mengalami menstruasi dalam waktu yang cukup lama ya Bu? Apa itu dirasakan akhir-akhir ini apa memang sering? Iya Bu, sering. Kalau boleh tahu saat ini apakah ada makanan yang Ibu suka dan ada makanan yang sedang Ibu hindari atau tidak? Iya Bu, ada. Saya jarang mengkonsumsi daging sapi. Nah tapi saya lebih mengkonsumsi ini Bu, sering lebih mengkonsumsi daging ayam sama ikan. Jadi Ibu itu sukanya makan daging ayam dan ikan ya Bu? Iya Ibu, benar. Baik Bu, setelah saya menanyakan kebiasaan makan Ibu tadi, apa boleh saya melakukan recall sehari makanan Ibu kemarin? Iya Bu, boleh. Bisa disebutkan Ibu dari kemarin itu pas bangun tidur sampai tidur lagi Bu mengkonsumsi apa saja ya? Bisa dimulai dari saat sarapan? Ya, kalau sarapan saya kadang itu Bu makan bubur ayam sama air putih saja. Itu untuk sarapan ya Bu? Iya. Untuk bubur ayamnya itu kira-kira mangkoknya itu yang ukuran mana Ibu? Yang ini Bu. Yang ketiga. Iya. Baik Bu. Untuk minum kan Ibu mengkonsumsi air putih. Ukuran gelas yang Ibu gunakan itu yang bagaimana? Yang ini Bu, yang 225 ml. 225 ml. Baik. Selanjutnya Ibu mengkonsumsi apa lagi? Itu biasanya saya kalau udah makan itu sarapan saya bisa nyambil cilok Bu. Berarti kira-kira selingannya itu sekitar jam berapa Ibu? Jam 10? Jam setengah 10. Setengah 10 kilo. Untuk makan siangnya Ibu apa yang dikonsumsi? Makan nasi, terus sayur sop sama tahu goreng sama ikan patin. Untuk supnya itu sayurnya apa saja ya Ibu? Bisa disebutkan? Kubis,
es wortel, terus kalau nggak salah ada kacang panjang juga Bu. Kalau boleh tahu lagi untuk ukuran sayurnya itu apa segini ya Ibu? Ini 1 sendok ini Ibu mengkonsumsi sayur di sayur sop itu? Iya Bu, seperti itu kayaknya. Untuk ikan patinnya itu ukurannya yang mana ya Ibu? Yang bagian ekor Bu. Bagian ekor. Setelah itu apa Ibu mengkonsumsi selingan lagi? Iya ada, saya mengkonsumsi selingan. Saya itu kalau selingan sering makan gorengan. Selanjutnya Ibu apa yang dikonsumsi Ibu saat makan malam? Saya makan malam itu biasanya jam 8 malam itu makan itu Bu, mie instan. Untuk minum Ibu tidak mengkonsumsi apapun? Enggak, minum air putih saja. Baik, apa setelah makan malam ini Ibu mengkonsumsi makanan lagi atau Ibu langsung tidur atau bagaimana? Biasanya saya itu Bu, makan keripik. Udah coba makan keripik aja Bu. Setelah itu Ibu langsung tidur? Ya, langsung tidur. Baik, ini data recall makanan seharinya sudah saya peroleh. Saya nanti bisa mengetahui bagaimana kebutuhan dari Ibu. Baik Bu, dilihat dari asupan makan Ibu dan setelah saya melakukan recall tadi, dari pemeriksaan kuku dan mata tadi juga Ibu ternyata kekurangan asupan zat besi Bu. Apa Ibu tahu zat besi itu apa? Kurang tahu sih Bu, tapi saya pernah dengar tentang zat besi. Baik Bu, saya jelaskan dulu ya Bu sedikit tentang zat besi itu apa. Jadi zat besi itu penting untuk pembentukan sel darah. Jika Ibu kekurangan zat besi, maka Ibu akan mengalami gejala seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti mual, pusing, dan Ibu sering merasa lelah, padahal Ibu tidak melakukan aktivitas yang berat. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Terus saya kenapa ya Bu kok bisa kekurangan zat besi? Baik, jadi begini, sumber zat besi itu kan banyaknya dari daging merah. Nah, Ibu tadi kan bilang kalau Ibu itu jarang mengkonsumsi daging merah. Selain itu, pada daging merah juga sumber Fe itu biasanya didapatkan dari hati, bayam, dan kangkung. Tapi juga tidak hanya itu, sumber vitamin C juga bisa untuk membantu penyerapan zat besi. Oh, jadi seperti itu Bu. Tapi saya sendiri kurang suka sih Bu sama hati ayam. Yang saya tanyakan, cara saya biar suka sama hati ayam itu seperti apa ya Bu? Baik Bu, jadi begini, untuk hati ayam Ibu itu kan tidak suka, tapi Ibu itu bisa suka dengan kebiasaan. Tapi itu tidak bisa langsung Ibu menyukai hati ayam terus. Ibu itu bisa melakukan dengan mencampur hati ayam dengan makanan yang Ibu sukai, seperti Ibu saat memakan nasi dan sup, Ibu bisa menyelingkan makanan dengan lauk pauknya itu hati ayam gitu Ibu. Tapi saya itu Bu sering suka sama ikan, tapi kenapa masih kurang gitu Bu sama zat besi? Nah iya, tadi Ibu kan bilang sering mengkonsumsi ikan ya Bu. Jadi begini ya Bu, meskipun Ibu suka mengkonsumsi daging ikan ya Bu, tapi kan itu tidak memenuhi kebutuhan zat besi Ibu secara utuh. Ibu itu jarang mengkonsumsi daging merah, dan Ibu juga mungkin jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi harus diimbangi antara sayur dan buah, kebutuhan protein dan nabati, serta daging merah yang lain untuk membantu kecukupan zat besi Ibu. Jadi begitu Ibu. Oh iya Bu, paham. Apa boleh saya tanyakan lagi, apa ada kebiasaan makan Ibu baik itu di luar rumah atau saat di rumah yang belum Ibu sebutkan? Ada sih Bu, saya sering minum teh, dan juga saya tidak bisa melewati kalau saya itu tidak minum teh. Jadi Ibu tiap hari itu mengkonsumsi teh, begitu ya Bu? Ya Bu, benar. Nah jadi gitu Bu, gini, Ibu kan tadi bilang sering mengkonsumsi teh ya.
Nah, mengkonsumsi teh terlalu sering itu juga dapat mengakibatkan asupan zat gizi itu terhambat, karena pada teh itu mengandung zat yang bernama tamin yang dapat menghambat penyerapan Fe. Jadi yang baik itu saya harus minum apa ya Bu? Jadi ibu itu lebih baik, saya sarankan ibu itu lebih banyak mengkonsumsi air minum, air mineral gitu ya Bu. Jadi setiap setelah makan sebaiknya ibu jangan mengkonsumsi teh terlalu sering, bisa diganti dengan air mineral yang lebih sehat gitu Bu. Ya Bu, tapi saya tidak bisa gitu loh kalau saya tidak minum teh. Tapi saya juga minum air putih kok Bu, cuman porsinya itu beda, lebih banyak yang minum teh. Jika saya menyarankan ibu berhenti untuk mengkonsumsi air teh, apa ibu bisa? Tentu tidak bisa Bu. Jadi gini ya Bu, sebaiknya sekarang kita itu melakukan kesepakatan ya Bu. Jadi gini, ibu itu tetap minum air teh, tetapi frekuensinya itu harus dikurangin. Dan bisa minum air tehnya itu 1-2 jam setelah makan, agar zat tamin dalam teh tidak menghambat asupan Fe yang ada dalam makanan yang ibu konsumsi. Dan konsumsi daging ayam dan sayuran juga jangan lupa ditingkatkan ya Ibu. Iya Bu. Baik Bu, sekarang saya akan memberikan saran kepada ibu makanan yang dapat ibu konsumsi dalam sehari-hari agar ibu tidak kekurangan zat besi lagi ya Ibu. Jadi gini Bu, pada sarapan biasanya itu ibu itu dapat mengkonsumsi nasi, bisa menggunakan beras merah itu lebih baik Bu. Bisa juga beras putih, tidak apa-apa, bisa dengan kacang-kacangan, dan minyak yang digunakan itu jangan terlalu banyak. Nah, untuk makan siangnya itu ibu bisa mengkonsumsi daging merah, bisa ibu semur atau apa, dan sesuai dengan selera ibu. Untuk buah-buahan itu ibu dapat mengkonsumsi apel, kiwi, anggur, buah pir, alpukat, dan buah lainnya yang dapat membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan zat besi ibu. Untuk sayuran juga itu bisa ibu konsumsi itu sawi, bayam, seledri, dan sayuran yang lainnya. Untuk lauknya, karena ibu kekurangan zat besi, ibu bisa mengkonsumsi tahu dan tempe, itu bisa direbus. Dan daging-daging ikan, ibu tadi kan senang ya mengkonsumsi daging ikan, nah itu bisa membantu ibu juga. Terus juga telur bisa, dan paling penting itu daging merah itu ya Ibu. Iya Ibu. Jadi intinya itu pada saat sarapan ibu itu bisa mengawali apa ya, dengan jika tidak sempat ibu itu bisa mengkonsumsi 1 cangkir oatmeal. Nah itu bisa memberikan energi yang cukup untuk ibu hingga siang hari. Nah, ibu itu bisa memberikan 4 sendok oatmeal ini ditambah dengan taburan kismis dan 1 jenis cangkir jus jeruk itu bisa ibu minum di pagi hari karena itu bisa menyehatkan Bu. Nah, menu ini itu dapat memberikan ibu paling tidak itu 13 mg zat besi untuk memerangi anemia yang ibu derita gitu. Sedangkan vitamin C-nya itu dapat meningkatkan penyerapan zat besi ibu. Pada makan siang itu kan saya menyarankan untuk makan daging merah ya tadi. Nah itu untuk memberikan asupan zat besi juga untuk ibu. Paling tidak itu mengandung sekitar 5 mg zat besi. Untuk makan malamnya juga yang sehat dan tinggi zat besi itu dapat ibu konsumsi dari daging ayam panggang dengan kentang, dan ibu dapat tambahkan sedikit margarin. Itu ya Ibu. Ya Ibu. Baik, apakah ibu mengerti apa yang saya sudah jelaskan? Ya Ibu, saya Bisa mengerti. apa ibu bisa menyebutkan kembali kesepakatan yang sudah kita bicarakan barusan? Bisa Bu. Silakan Bu. Yang awal itu tadi Ibu bilang saya kan sering minum es teh. Nah Ibu bilang tadi saya harus mengurangi untuk minum teh karena itu juga tidak baik untuk kesehatan saya. Dan Ibu juga menganjurkan saya untuk banyak minum air putih. Dan untuk sayuran, Ibu menganjurkan tadi perbanyak makan sayuran seperti bayam, seperti buah juga. Terus memperbanyak mengonsumsi daging merah gitu ya kan Bu. Ya, gitu Ibu. Jadi kesimpulannya gini ya, ibu kan tahu sekarang ibu menderita anemia kan. Iya. Nah, anemia itu kan ketika kondisi tubuh ibu itu kekurangan sel darah merah yang sehat. Jadi ibu itu harus mengubah pola makan ibu agar jadi lebih sehat. Jadi ibu bisa mengonsumsi seperti yang ibu sebutkan tadi ya. Nah, anemia ini dapat terjadi sementara atau dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ibu itu harus
menjaga pola makan ibu agar anemia yang ibu derita ini tidak berkelanjutan, gitu ya ibu. Iya, Ibu. Anemia juga akan terjadi apabila ibu kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Akibatnya sel-sel dalam tubuh itu tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Nah, hal tersebut yang membuat ibu sering lelah dan merasa pusing gitu. Jadi saya sudah menganjurkan makanan yang sehat tadi ya ibu, mohon untuk diperhatikan dan ibu laksanakan ya, agar anemia yang ibu derita itu tidak parah. Ya Ibu, terima kasih atas sarannya. Baik ya ibu, untuk sesi konseling kita hari ini cukup sampai sini ya ibu. Nanti kita rencanakan lagi untuk melakukan konseling selanjutnya. Nanti saya akan kabarkan paling tidak 1 hari sebelum melakukan konseling lagi. Saya akan beritahu ibu lewat via telepon. Itu ya ibu. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat buat saya. Saya pamit dulu ya Bu. Baik ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan penyampaian dalam video tersebut. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.